Namun masih banyak beberapa tokoh-tokoh gereja yang memandang bahwa Katolik itu adalah gereja antikris. Saya sebagai orang Kristen, walaupun saya tidak beragama Katolik, tetapi saya mengatakan bahwa tuduhan ini tidak benar. Tuduhan yang ngawur, yang sesat. Jangan-jangan yang menggerakkan menuduh ini justru roh antikris. Bukan berarti kita kemudian semua orang yang berbeda pandangan dengan kita, itu kita serang dengan mengatakan mereka antikristus. Shalom, para sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam kehidupan saudara, sehingga kita diberi pengenalan akan Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh, dan pengetahuan kita akan Tuhan juga semakin bertumbuh, kasih kita juga semakin melimpah-limpah kepadanya. Sahabat Lentera Injil, ada beberapa tokoh gereja, pandangan-pandangan orang Kristen yang menganggap bahwa gereja Katolik adalah gereja antikris. Mereka mencari bukti-bukti dan seringkali dikaitkan dengan konspirasi-konspirasi, dicari simbol-simbol yang seakan-akan simbol itu dipaksakan sebagai simbol antikris. Padahal namanya sebuah simbol itu, simbol yang sama, maknanya bisa beda. Ya, contoh salib ini. Salib bagi orang Kristen adalah tanda kemenangan, tetapi pada waktu itulah tanda kutukan. Nah, simbol yang sama bisa bermakna yang berbeda. Memang dalam sejarah gereja, ketika Martin Luther mendapatkan bula atau kutukan dari gereja, kemudian dia membuat tulisan yang berjudul Melawan Bula, terkutuk dari si antikris. Tetapi jawaban Martin Luther itu sesungguhnya jawaban dalam kemarahan, ya, masih dalam kondisi emosi, marah. Namun sekarang kita tahu bahwa gereja Lutheran dan gereja Katolik itu sudah bisa bekerja sama. Bahkan gereja Katolik juga pernah mengungkapkan permohonan maaf karena peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dan seharusnya gereja-gereja Protestan ya sudah memaafkan. Namun masih banyak beberapa tokoh-tokoh gereja yang memandang bahwa Katolik itu adalah gereja antikris. Saya sebagai orang Kristen, walaupun saya tidak beragama Katolik, tetapi saya mengatakan bahwa tuduhan ini tidak benar. Tuduhan yang ngawur, yang sesat. Jangan-jangan yang menggerakkan menuduh ini justru roh antikris yang ingin membuat gereja terpecah-pecah dan tidak bersatu. Kenapa saya katakan ngawur? Karena tidak berdasar dengan Alkitab. Nah, mari kita buktikan apa sih tanda-tanda antikris itu. Perhatikan di sini dalam Yohanes pasal 15 ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 16 ayat 3, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, Injil Yohanes ini menerangkan bahwa orang-orang yang melakukan aniaya, orang-orang antikris, walaupun Injil Yohanes tidak mengatakan antikris, tetapi orang-orang yang melakukan aniaya di akhir zaman, itu mereka lakukan karena tidak mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Gereja Katolik sampai sekarang mereka bahkan ketika berdoa, setiap hari mereka mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setiap hari.
mengawali doa maupun mengakhiri doa. Setiap hari mereka memproklamasikan pengakuan mereka kepada Bapa dan Anak. Sedangkan orang-orang Protestan sendiri malah jarang memproklamasikan pengakuan ini. Kalau kita tanya kepada anak-anak remaja, bahkan orang dewasa Protestan, untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal, itu banyak yang tidak tahu. Sementara justru orang-orang Katolik, di dalam materi sekolah minggu anak-anak, materi PAK, sejak dari SD, itu sudah membahas mengenai Allah Tritunggal. Sementara kalau materi PAK yang Kristen, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, tidak satu pun membahas mengenai Tritunggal, tidak satu pun membahas mengenai keilahian Kristus. Ya hanya yang sifatnya itu universal, harus mengasihi, jawab terhadap bangsa, mengampuni, bersyukur diberikan anugerah tubuh. Itu materi-materi PAK di Protestan, Kristen. Sedangkan materi-materi PAK di Katolik itu sejak SD sudah membicarakan Allah Tritunggal, keilahian Yesus, diajarkan di sana. Nah, mari kita lihat lagi tanda-tanda antikris. Tanda-tanda antikris di dalam Alkitab. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Perhatikan di sini ya, Injil surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, pendusta yaitu antikristus itu tandanya dia menyangkal Bapa maupun Anak. Setiap hari orang-orang Katolik, imam-imamnya, bahkan jemaatnya yang masih kecil itu diajarkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masuk ke gereja selalu berlutut, kemudian membuat pengakuan salib dan mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sementara orang Protestan mungkin kalau anak-anak sekolah minggu kalau berdoanya, Tuhan Yesus berkatilah makanan ini agar kami sehat, kuat, haleluya, amin. Nggak pernah menyebut Bapa, nggak pernah menyebut Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus saja. Beda justru dengan yang Katolik itu sejak sekolah minggu, bahkan sebelum sekolah minggu pun mereka sudah belajar dalam nama Bapa atau atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lah kok malah mereka yang setiap hari memproklamasikan Allah Tritunggal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, dituduh antikris. Sementara yang menuduhnya tidak memproklamasikan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya ini kan ngawur. Ya saya tidak menuduh ya gereja-gereja, tapi saya menuduh sebagian beberapa gereja, beberapa pendeta yang menuduh gereja Katolik itu antikris adalah tuduhan yang sesat. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Apa gereja Katolik tidak mengaku Yesus sehingga dituduh sebagai antikris? Gereja Katolik mengaku Yesus itu berasal dari Allah. Roh itulah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Jadi tandanya roh antikristus adalah tidak mengakui Yesus. Surat kedua Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Antikristus tandanya adalah yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, yang memberikan pengajaran bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia. Itu adalah roh penyesat dan antikristus. Memang Alkitab mengatakan bahwa antikristus itu berasal dari kamu. Ya, dia mengakui sebagai Mesias, bahkan mengaku dirinya sebagai Allah. Itu artinya adalah berasal dari gereja. Kalau mengaku Mesias berarti juga adalah keturunan Yahudi. Apa yang dikatakan Alkitab ini adalah supaya kita waspada terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Bukan untuk saling menuduh. Bukan untuk saling kita memfitnah sehingga terjadi perpecahan dalam gereja. Bukan. Ya, apa yang diajarkan Alkitab ini adalah merupakan pengajaran supaya kita waspada. Karena banyak nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba walaupun dia adalah serigala. Namun bukan berarti kita kemudian semua orang yang berbeda pandangan dengan kita, itu kita serang dengan mengatakan mereka antikristus. Alkitab juga tidak jelas mengatakan bahwa gereja inilah yang antikristus, gereja itu yang antikristus, enggak ada itu. Enggak ada menyebutkan gereja A, gereja B, gereja C yang nanti akan jadi antikristus, enggak ada. Hanya mengatakan bahwa memang berasal dari gereja si antikristus itu. Mengaku sebagai Mesias dan menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi. Tetapi apakah kita kemudian menuduh orang Yahudi itu antikris? Tidak. Tidak boleh kita menuduh seperti itu. Kita semua yang mengakui Yesus adalah firman yang telah datang ke dunia menjadi manusia dan mengakui Sang Bapa yang mengutusnya dan berdoa di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, itu adalah saudara seiman. Hal-hal yang lain, ada perbedaan dalam ritual, pujian, ajaran-ajaran sekunder, ya metode baptisan, model tata ibadah gereja, kita tidak perlu saling mengutuk. Tetapi selama pengajaran dasar, yang prinsip yang utama itu, kita pegang erat-erat, kita masih bisa mengatakan, engkau saudaraku seiman. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberi wawasan kita, agar kita tidak mudah menuduh, menyerang sesama tubuh Kristus, tapi kita bisa bergandengan tangan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.